Apa judulnya Bapak Ibu? Pentakosta dan perjanjian. Kalau bicara Pentakosta, itu ada dua versi. Ya, pertama adalah versinya orang Yahudi, yang kedua adalah versinya orang Kristen. Ini dua hal yang berbeda. Coba kita lihat dulu ayatnya Bapak Ibu. Keluaran 32 ayat 27 sampai dengan 28. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah, kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya, dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu, dari pintu gerbang ke pintu gerbang. Dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Bani Lewi atau suku Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa. Dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Dan inilah pada saat Pentakosta. Saudara ingin tahu urutan peristiwanya? Pada saat bangsa Israel di Mesir, itulah Paskah pertama bagi orang Yahudi. Dan Paskah itu ditandai dengan motong domba Paskah. Ini dia. Dan darahnya dioleskan di ambang pintu, ambang atas, kiri, tiang kiri, dan tiang kanan. Dan lewat tanda darah ini, maka orang Israel bebas dari kematian anak sulung. Dan ini sebenarnya gambaran salib. Jadi pada saat Paskah pertama, sudah ada gambaran salib di ambang pintu rumah mereka. Dan itu sudah bisa menyelamatkan kematian anak sulung. Apalagi hakikatnya hari ini kita terima saat perjamuan kudus. Dipastikan setiap kita hari ini bebas dari kematian, dan dipastikan bebas dari kematian yang kekal. Amin Bapak Ibu. Jadi Paskah pertama itulah pada saat mereka motong domba Paskah. Lalu mereka keluar dari Mesir. 3 hari kemudian itulah kita peringati ya kebangkitan. Nah, bagi orang Yahudi juga demikian. 3 hari mereka tiba di mana? Di tepi Laut Merah. Dan disitulah saat mereka mengalami kemenangan. Yesus bangkit, mengalami kemenangan. Menang atas apa Bapak Ibu? Yesus bangkit, maut. Menang atas segala kutuk, menang atas dosa, segala macam. Orang Israel juga sama. 3 hari setelah mereka keluar dari Mesir, pada saat Paskah ini, 3 hari kemudian, inilah kita peringati orang Kristen sebagai hari kebangkitan, hari kemenangan. Hal yang sama juga bagi orang Yahudi. Di sini mereka mengalami kemenangan. Kenapa? Karena pada saat itu ada Laut Merah. Pada saat itu mereka pikir ini masalah. Tapi Allah kemudian membuka Laut Merah. Bus, ada jalan yang kering. Dan mereka bisa nyebrang. Dan apa yang terjadi kemudian? Tentara Mesir mengikuti dari belakang. Dan ketika orang Israel sudah tiba seluruhnya ke seberang, tentara Mesir dihambat oleh Allah, dan mereka terjebak di tengah-tengah. Dan kemudian Laut Merah kembali lagi utuh. Dan apa yang terjadi? Semuanya tenggelam, semuanya mati. Seluruh tentara Mesir mati, tenggelam. Berarti apa? Nggak ada yang bisa berenang itu. Kayak batu semua. Dan inilah wujud kemenangan. Orang Israel tidak lagi ketakutan oleh Mesir, karena seluruh tentaranya sudah dikalahkan oleh tangannya Allah secara luar biasa. Amin. Inilah pada saat mereka di Laut Merah. Dan inilah kebangkitan yang hari ini kita peringati, dan yang diperingati oleh orang Kristen. Amin Ibu. Kemenangan. Orang Israel menang. Tentara Mesir habis semuanya. Dan Laut Merah inilah titik perubahan dari bangsa yang budak, dari bangsa yang lemah, dari bangsa yang gampang takut, menjadi bangsa kuat, perkasa. Sehingga mulai dari Laut Merah, apapun bangsa yang mereka temui, mereka kalahkan. Jadi bangsa Israel berubah. Inilah kemenangan. Inilah hari ini kita, ya, orang Kristen kebangkitan, hari kemenangan. Amin Ibu. Nah, itu gambarnya sudah terlihat pada orang Israel, orang Yahudi. Lalu apa yang terjadi? 50 hari kemudian, sejak kebangkitan Yesus, orang Kristen memperingati apa Bapak Ibu? Pentakosta. Sama juga orang Yahudi. 50 hari kemudian sejak peristiwa Laut Merah, mereka tiba di Gunung Sinai. Disinilah turunnya hukum Taurat. Disinilah yang mereka peringati sebagai Pentakosta pertama bagi orang Yahudi. Nah, hal yang sama bagi orang Kristen. Jumat Agung, Yesus mati. Harusnya Jumat Agung itulah Paskah. Dan Yesus juga sebut juga adalah domba Paskah. Berapa Ibu? Dan pada hari Jumat inilah domba Paskah disembelih. Ya, Jumat Bapak Ibu. Jadi pada Jumat Agung Yesus mati. Inilah domba Paskah sebenarnya yang dioleskan di ambang pintu orang Israel. Yang disembelih darahnya dioleskan di ambang Ibu. Amin Bapak Ibu. Jadi kita dapatkan hakikatnya. Yesus domba Paskah sebenarnya mati di atas kayu salib. 3 hari kemudian Yesus bangkit. Inilah hari kemenangan. 50 hari kemudian itulah Pentakosta. Apa yang terjadi pada saat Pentakosta? Turunnya Roh Kudus. Kalau orang Yahudi apa? Turunnya hukum Taurat. Itu mereka peringati sebagai Pentakosta pertama. Sampai sekarang mereka peringati. Tapi orang Kristen turunnya Roh Kudus kita peringati sebagai Pentakosta orang Kristen yang pertama. Lalu bedanya apa? Oh, bedanya jauh banget. Bagikan langit dan bumi. Pada saat Pentakosta bagi orang Yahudi justru melanggar hukum Taurat. Hukum pertama, apa itu? Jangan ada ilah lain di hadapan Allah. Nyatanya, mereka buat patung lembu emas. Mereka sembah, melanggar perintah pertama. Hukumannya 3.000 orang mati yang tadi kita baca. Ayo Ibu, terjadi kematian. Sedangkan pada saat Pentakosta
Pentakosta orang Kristen, turunnya Roh Kudus, kehidupan terjadi. Pada saat itu Petrus tampil berkhotbah dan 3.000 orang percaya dan 3.000 orang selamat. Karena itulah baik kita hari ini, kita punya Pentakosta yang lebih baik dibandingkan Pentakosta orang Yahudi. Kenapa? Karena Pentakosta orang Yahudi kematian terjadi, tapi Pentakosta orang Kristen justru keselamatan kehidupan terjadi. Amin Bapak Ibu. Nah, apa lagi yang terjadi pada saat Pentakosta orang Yahudi Bapak Ibu? Keimaman Lewi mulai, ya, keimaman Harun mulai, dan bait Allah juga dibangun di situ. Bait Allahnya buatan tangan manusia, imamnya manusia, keturunan Harun, korbannya hewan. Sekarang kita punya Pentakosta yang lebih dahsyat. Bait Allahnya bukan buatan tangan manusia, tetapi gereja pertama muncul pada saat Pentakosta. 3.000 orang itu jemaatnya. Ini bukan buatan tangan manusia, inilah bait Allah. Yang kedua, imamnya siapa? Yesus, imam besar kita di kerajaan surga. Lebih dahsyat, lebih daripada Harun. Yang ketiga, korbannya lebih dahsyat, bukan hewan, tapi Yesus juga. Luar biasa, anak domba lah. Amin. Itulah sebabnya Pentakosta kita jauh lebih dahsyat dibandingkan Pentakosta orang Yahudi. Amin Bapak Ibu. Pentakosta orang Kristen membawa kehidupan, membawa kemenangan bagi setiap kita. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Ya, disinilah Bapak Ibu terjadi pemulihan. Kenapa pada saat Pentakosta itu terjadi pemulihan? Karena inilah pada saat pertama kali Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia di dalam Kejadian 2:7. Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Lalu kemudian Allah meniupkan napas hidupnya. Wup! Dan manusia itu menjadi hidup. Bukan hanya hidup, tapi juga serupa segambar Allah. Ada roh Allah di dalamnya. Bukan hanya serupa segambar Allah, tapi juga berkuasa. Oke, Bapak Ibu. Tetapi karena dosa, maka Allah berpisah dengan manusia. Roh Allah juga berpisah manusia. Kenapa? Karena kekudusan tidak mungkin bersatu dengan dosa. Bapak Ibu, itulah sebabnya pada saat Adam dan Hawa jatuh dosa, roh Allah pergi atas manusia. Pergi. Yang tinggal apa? Debu tanah kembali. Yang mati, yang tidak serupa segambar Allah, dan yang tidak berkuasa. Dan inilah terjadi berlangsung terus. Dan itu kemudian dipulihkan pada saat Pentakosta. Pada saat Pentakosta, kembali manusia debu tanah menerima roh Allah. Turunnya Roh Kudus atas manusia. Itulah sebabnya pada saat Pentakosta, inilah pemulihan sempurna kembali manusia. Kembali punya roh Allah di dalamnya. Itulah sebabnya roh Allah kembali kepada manusia. Manusia menjadi hidup selama 3.000 orang. Manusia menjadi serupa segambar Allah. Dan manusia kembali berkuasa. Amin Bapak Ibu. Bukan hanya itu juga, pada saat Pentakosta itu juga adanya bait Allah, adanya imam, adanya korban. Dan itulah melahirkan satu agama. Namanya Yudaisme, agamanya orang Yahudi. Hal yang sama juga bagi kita hari ini. Ya, turunnya Roh Kudus Pentakosta melahirkan agama, katanya agama Kristen. Adanya gereja, adanya imam Yesus, adanya korban Yesus. Itulah gereja. Dan kita sebut orang Kristen, pengikut Kristus. Jadi, itu gereja. Sebelumnya, itu Yudaisme. Yudaisme dimateraikan oleh darah hewan. Perjanjian dimateraikan oleh darah hewan. Sedangkan kita, gereja, perjanjian baru dimeteraikan oleh darah Yesus. Dan penebusannya juga sesuai dengan meterainya. Kalau dalam perjanjian lama, karena meterainya darah hewan, maka penebusan bagi mereka adalah memberikan korban darah hewan. Sedangkan kita meterainya darah Yesus, maka penebusan kita oleh darah Yesus yang menghapuskan segala dosa kita. Amin. Coba kita lihat ayatnya, Keluaran 24 ayat 7 sampai dengan 8. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Ini ucapan baik. Berapa Ibu? Terkesan baik. Tapi kalau saudara lihat bahasa aslinya ada nuansa kesombongan. Dan terbukti kemudian 40 hari kemudian di tempat yang sama mereka membuat patung lembu emas. Mereka langgar hukum pertamanya. Berarti apa? Ucapan ini omong kosong. Bapak Ibu, gede mulut. Ya Bapak Ibu, ya. Dan ini juga banyak dinyatakan oleh orang Kristen. Kami bisa taat. Mereka akan melakukan kesalahan yang sama dan hukuman yang sama. Saudara tidak akan mungkin taat kepada hukum Taurat. Itu sempurna. Saudara tidak sempurna. Lalu siapa ya? Yesus. Itu yang kita percaya. Amin. Lanjutkan lagi ayatnya. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya kepada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Jadi dasarnya apa? Firman tadi yang mereka katakan, ya kami akan lakukan dan akan kami dengar. Jadi berdasarkan apa? Taurat. Jadi perjanjian lama dimeteraikan oleh darah hewan dan berdasarkan ketaatan kepada Taurat. Sedangkan pada saat Yesus mengadakan perjanjian baru, mengadakan perjamuan kudus Bapak Ibu, Yesus berkata apa? Inilah darahku, darah perjanjian
perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu sebagai pengampunan dosa. Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian. Harus ada perjanjian baru. Bahasa Inggrisnya New Testament atau New Covenant. Inilah darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi darah Yesus untuk pengampunan dosa, darah hewan untuk ketaatan kepada Taurat. Jadi hari ini kita dalam Yesus, pasti darah Yesus, pasti perjanjian baru kita Bapak Ibu, dan disitulah ada pengampunan dosa. Kalau dalam perjanjian lama tidak ada pengampunan dosa, justru ketaatan kita yang dituntut untuk melakukan hukum Taurat. Amin Bapak Ibu. Coba kita tampilkan bahasa Inggrisnya ini supaya saya tunjukkan bahwa itu perjanjian baru bisa hilang. Darah perjanjian baru atau New Testament atau New Covenant itu. Baris keempat dari tengah-tengah Bapak Ibu. Apa tulisannya? New Covenant atau perjanjian baru, ada new-nya. Amin Bapak Ibu. Jadi perjanjian baru dari Yesus. Itulah sebabnya bagi kita hari ini hidup dalam Yesus, hidup dalam perjanjian baru, karena pastinya darah Yesus telah tercurah atas kita. Dan ketika kita dalam Yesus, pastinya kita semua dosa kita sudah diampuni oleh Yesus. Amin Bapak Ibu. Sekarang kita masuk pada bagian kedua. Hukum Taurat membuat dosa bertambah, tapi nggak tahu gimana, banyak pendeta nggak ngerti ayat ini. Sehingga apa? Ketika dia melihat ada dosa semakin banyak di hadapan jemaat, dia di gereja, malah mereka makin gencar mengkhotbahkan Taurat. Mereka pikir dengan hukum Taurat ini membuat dosa tidak bisa berkembang, membuat orang menjadi kudus. Tapi sebaliknya, apa kata ayat? Itu terbalik. Ayat berkata, justru hukum Taurat ditambahkan supaya dosa itu bertambah. Masa sih Pak? Kita baca ayat Roma 5 ayat 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Jadi kita harus berdasarkan ayat, bukan kata manusia. Harus dasarnya ayat. Justru ketika hukum Taurat ditambahkan, justru kesalahan makin bertambah, justru dosa semakin bertambah. Loh, kok aneh Pak? Saudara tahu kenapa? Karena hukum Taurat itu adalah standar kekudusan, standar kebaikan, standar kebenaran Allah. Itulah sebabnya ketika Taurat itu diperhadapkan kepada saudara, langsung ketahuan ya saudara tidak kudusnya, langsung ketahuan ya saudara tidak berdosanya, langsung ketahuan saudara tidak baiknya. Saya ambil contoh gini. Ketika saudara melihat saya ini kurus atau gemuk? Tergantung pembandingnya. Kalau pembandingnya adalah seorang pendeta yang gemuk sekali yang pernah di Tiberias, saya kelihatan kurus. Tapi kalau saudara bandingkan saya dengan MC tadi, mungkin saya terlihatan gemuk. Jadi tergantung pembandingnya. Lewat pembandingan inilah saya kelihatan gemuk atau kurusnya. Sama seperti timbangan lah. Timbangan beras gitu atau timbangan apa? Ada anak timbangan. Anak timbangan itulah standarnya. Lewat anak timbangan itulah kita tahu beras ini beratnya berapa kilo atau sayuran ini berapa kilo dan segala macam. Benar Bapak Ibu? Ada pembandingnya supaya ketahuan berapa berat. Hal yang sama juga dengan Taurat. Taurat itu standar kekudusan Allah, standar kebenaran Allah, standar kebaikan Allah. Sehingga lewat Taurat inilah ketahuan saudara berdosa atau tidak, saudara kudus atau tidak, saudara benar atau tidak, ketahuan saudara benarnya atau tidak lewat standar Allah ini. Itulah hukum Taurat. Itulah sebabnya hukum Taurat ditambahkan supaya setiap kita hari ini tahu kita ini tidak kudus, kita ini tidak benar, kita ini tidak baik. Lalu tujuannya ngapain Pak? Kalau sudah ketahuan benarnya, tidak baiknya, tidak kudus ya. Tujuan berikutnya apa? Supaya setiap kita hari ini perlu Yesus. Kalau dalam perjanjian lama, supaya mereka datang ke bait Allah untuk minta penebusan dosa, untuk minta mereka kembali dibenarkan. Bagi kita hari ini, supaya setiap kita hari ini sadar, kita berdosa, kita tidak benar, kita tidak kudus, maka hari ini kita bisa mencari Yesus. Di dalam Yesuslah kita menjadi kudus, di dalam Yesuslah kita menjadi benar, di dalam Yesuslah kita menjadi baik. Jadi lewat sadarnya kita berdosa, maka sadarnya kita perlunya Yesus untuk menjadi juru selamat bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu. Emangnya ada dulu orang yang tidak sadar tentang dosanya Pak, sehingga mereka tidak datang kepada Yesus? Ada. Itulah ahli Taurat. Mereka pikir mereka tidak berdosa, mereka pikir mereka sudah benar. Wah, kami sudah hidup dalam hukum Taurat, makanya disebut ahli Taurat. Itulah sebabnya karena mereka merasa tidak berdosa Bapak Ibu, mereka tidak pernah datang kepada Yesus untuk minta ampun. Karena mereka sudah merasa sudah benar, mereka tidak datang kepada Yesus untuk mencari kebenaran. Karena mereka merasa sudah baik, mereka tidak datang kepada Yesus untuk dibenarkan. Itulah orang Taurat. Karena mereka tidak sadar mereka berdosa. Padahal sebenarnya hukum Taurat itu membuat mereka harusnya sadar dosa. Supaya setiap orang sadar, setiap kita perlu Yesus. Tanpa kesadaran berdosa, saudara tidak akan perlu Yesus. Amin. Sama seperti saudara, kalau saudara tidak lapar, saudara tidak perlu makan. Kesadaran saudara merasa lapar, baru saudara berpikir, aduh enak banget ini ayam goreng. Jadi ketika saudara lapar lah, maka saudara perlu makanan. Karena saudara berdosa lah, maka saudara perlu Yesus, pengampun dosa kita. Dan juga hukum Taurat itu seperti cermin. Ketika ibu-ibu mau dandan, pastinya saudara pasti perlu cermin. Ya, walaupun saya sudah puluhan tahun dandan, saya yakin saudara tidak tahu posisi persis alis mata saudara. Kalau nggak nanti bisa cemong gitu Bapak Ibu. Sama juga lipstik.
Dipastikan walaupun saudara sudah puluhan tahun pakai lipstik, saudara tidak tahu persis bibir saudara di mana. Bisa cemong nanti. Haleluya Bapak Ibu. Dan ketika saudara pakai cermin, apa yang saudara lihat wajah saudara? Mungkin ada masalah. Apa masalahnya? Oh, kerutannya makin bertambah, usia makin bertambah. Oh, kantong matanya makin melorot. Ini harus sedikit ya dikoreksi nih. Oh, mungkin ini kurang tidur. Oh, ini ada jerawat batu nih. Ini harus dilindas ini. Jadi ketika saudara lihat cermin, saudara akan melihat ada masalah di wajah saudara. Tetapi saya yakin-yakinnya, ketika saudara menemukan masalah di wajah saudara, tapi saudara tidak bisa menyelesaikan masalah itu dengan cermin saudara pakai. Ada jerawat, saudara korek dengan cermin saudara. Saya yakin nggak? Ada kerutan, wah ini kerutan ini harus diamplas dengan cermin sampai berdarah-darah. Saya yakin nggak? Lalu ketika saudara mendapatkan masalah apa? Tahu masalah? Oh, ada kerutan. Saya tutupi dengan foundation, dengan makeup. Benar Bapak Ibu? Kantong mata sudah makin melorot. Itu juga sama juga, sapi mawar. Kelihatan kembali muda. Amin Bapak Ibu. Jerawat juga sama saja. Ya. Benar Bapak Ibu? Jadi cermin itu hanya sekedar menunjukkan adanya masalah, tapi bukan sebagai penyelesaian masalah. Hal yang sama juga dengan Taurat. Taurat itu menunjukkan bahwa kita ini tidak benar, tidak kudus, tidak baik. Lalu solusinya bukan Taurat. Taurat itu standarnya, itu menunjukkan saya. Lalu apa? Yesus solusinya. Jadi ketika saudara lihat saudara tidak kudus, datang kepada Yesus. Oleh darah Yesus kita dikuduskan. Dan ketika saudara lihat saudara tidak benar, maka saudara datang kepada Yesus. Pembenaran Allah akan kita terima dalam Yesus. Ketika saudara lihat saudara tidak baik, kita datang kepada Yesus. Yesus baik, membuat kita menjadi semuanya baik. Haleluya, saudara lihat itu? Jadi Taurat itu seperti cermin, menunjukkan adanya masalah di hidup kita, tapi bukan solusinya. Solusinya hanya satu, namanya Tuhan Yesus saja. Amin. Karena itulah bagi kita hari ini, mari hanya di dalam Yesuslah kita bisa kudus, bisa kita benar, bisa kita baik. Jadi hukum Taurat itu menunjukkan kita berdosa. Nah, ketika hukum Taurat itu menunjukkan kita berdosa, Bapak Ibu, tujuan Allah adalah agar setiap kita datang kepada Yesus untuk mencari solusinya. Bapak Ibu? Ya, tetapi ada efek sampingnya. Apa efek sampingnya, Pak? Efek sampingnya, iblis datang, sibolis datang. Dan ketika kita sadar dosa, itulah saja iblis berkata, nah kamu berdosa. Haleluya, nah kamu berdosa. Nah kamu berdosa. Iblis datang mendakwa kita atas dosa yang telah disingkap dalam kehidupan kita. Jadi iblis datang untuk menunjukkan, ya, dosa kita dan mendakwa kita atas dosa kita. Tapi bagi kita hari ini, saudara jangan khawatir. Iblis kapanpun datang, usir dia dari kehidupan kita. Kenapa? Karena dosa kita telah dibayar Yesus di atas kayu salib. Jadi darah Yesuslah pembayaran dosa kita. Sama seperti saudara juga, saudara mungkin kreditan rumah. Setelah saudara lunas kreditan rumah, pasti saudara dapatkan bukti lunas. Atau surat rumah saudara yang asli saudara terima, bukan lagi fotokopi yang saudara pegang. Benar Bapak Ibu? Surat asli dan tanda lunas dari bank, sudah lunas kreditnya. Tapi jika ada oknum dari bank datang lagi ke rumah saudara menagih cicilan saudara yang sudah lunas tadi, maka saudara bisa usir dengan menunjukkan tanda lunas. Hei, kamu oknumnya, nih lihat tanda lunas. Udah lihat, nih, nggak perlu lihat. Kalau mata kamu menus, nih lihat. Nih, udah lunas. Kalau kamu nggak pergi, saya laporkan polisi. Jadi lewat tanda lunas ini, saudara bisa ngusir orang yang mendakwa tadi, orang yang menagih cicilan kredit saudara. Bapak Ibu, hal yang sama juga secara kerohanian. Iblis datang menunjukkan dosa saudara, seakan-akan dosa saudara belum lunas dibayar. Saudara tunjukkan darah Yesus. Inilah bukti pelunasan dosa kita. Maka saudara bisa berkata, hai iblis, pergi. Ini darah Yesus telah membayar lunas dosa-dosaku. Itulah sebabnya dikatakan di dalam Wahyu, oleh kuasa darah Yesus kita usir iblis si pendakwa kita. Jadi dasarnya ini. Kenapa? Ini tanda lunas dosa kita. Itu dasarnya. Jadi karena itulah kapan saja iblis datang mendakwa dosa saudara, katakan, darah Yesus telah membayar dosa saya. Pergi iblis, kalau tidak saya jadikan kecoa. Karena itulah bagi kita hari ini, dengan kuasa darah Yesus kita bisa usir iblis dari hadapan kita yang mendakwa kita. Amin. Dan Allah tidak ingin kita sadar dosa. Itulah sebabnya Yesus diutus untuk melunasi utang dosa kita, untuk membayar hukuman dosa kita. Supaya apa? Setiap kita hari ini bebas sadar dosa. Kenapa Pak? Allah ingin kita bebas sadar dosa. Karena ketika kita berdosa, seakan-akan kita tidak layak menerima berkat Tuhan. Seakan-akan seorang layak untuk sakit. Seakan-akan seorang layak untuk bangkrut. Saya ambil contoh lah. Misalkan tiba-tiba saudara sakit keras. Lalu apa dalam pikiran saudara? Kenapa ya saya bisa sakit keras ya? Pasti ada dosa ya. Kemudian saudara ingat-ingat kejadian-kejadian demi kejadian hari demi hari. Oh, minggu yang lalu istri saya gampar. Wah, jangan-jangan ini dosa. Dan ketika saudara ketemukan dosa tadi,
Lalu saudara berkata apa? Pantesan saya sakit. Jadi ketika saudara ketemu dosa, seakan-akan saudara layak untuk sakit. Itu yang terjadi. Sama juga seperti saudara juga kalau sampai sakit parah dengan diopname, teman saudara datang, kenapa sih kamu sakit? Biasanya kamu sehat, kamu suka olahraga rutin, demikian juga makannya teratur, kok bisa sakit? Jangan-jangan ada dosa. Langsung didakwa, jangan-jangan ada dosa. Dan ketika ketahuan dosanya, oh pantesan kamu sakit karena dosa itu sih. Jadi ketika ada dosa, seakan-akan kita pantas untuk sakit. Sama juga dengan bangkrut juga demikian. Kenapa sih aku selalu gagal dalam usaha pekerjaan? MOU kontrak sudah tinggal tanda tangan, batal, bisa batal tiba-tiba, menterinya tiba-tiba mati. Misalkan gitu, Bu, misal. Lalu kemudian apa? Saudara telusuri. Sebulan yang lalu saya bentak-bentak mama saya. Jangan-jangan itu dosanya, tidak hormat kepada orang tua. Dan ketika saudara temukan dosa itu, oh pantesan aku bangkrut, pantesan aku gagal, pantesan tanda tangan MOU-nya gagal di tanda tangan ini. Jadi ketika saudara temukan dosa, seakan-akan pantas untuk sakit, pantas untuk gagal, pantas untuk resesi. Karena itulah Allah tidak ingin kita merasa layak untuk sakit, Allah tidak ingin kita layak untuk bangkrut, tapi setiap kita, Allah ingin kita layak untuk diberkati, layak untuk sehat, layak untuk sukses. Karena itulah Allah tidak ingin kita ingat dosa. Itulah sebabnya Allah melupakan dosa kita. Allah berbelas kasihan agar setiap kita juga hari ini tidak sadar dosa, agar setiap kita ini berkata, aku layak untuk diberkati, aku layak untuk sukses, aku layak dapat rumah tangga yang terbaik. Amin. Ketika apa? Ketika saudara tidak sadar dosa. Karena itulah Allah berbelas kasihan dan melupakan dosa-dosa kita. Ibrani 8 ayat 12 kita buka. Sebab aku, huruf besar akunya berarti siapa? Allah. Sebab Allah akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Jadi saudara itu Allah berbelas kasihan artinya tidak lagi menghukum, dan Allah melupakan dosa artinya tidak lagi dosa kita. Kenapa Pak Allah tidak menghukum kita, Pak? Justru berbelas kasihan karena hukuman dosa kita telah dijalani Yesus 2000 tahun lalu di atas kayu salib. Kenapa Pak Allah melupakan dosa kita? Karena perbuatan Yesuslah, maka Allah tidak lagi tahu akan dosa kita, tidak lagi ingat akan dosa kita. Kenapa? Karena Allah ingat perbuatan anak yang tunggal di atas kayu salib, menanggung hukuman dosa kita dan menanggung dosa kita. Itulah sebabnya Allah menjadi berbelas kasihan dan Allah melupakan dosa kita. Amin Bapak Ibu. Lah kalau Allah saja sudah melupakan dosa kita, ngapain lagi kita ingat-ingat dosa? Allah sudah melupakan dosa kita, maka hari ini kita pantas, wajib untuk juga melupakan dosa kita. Dan ketika kita lupa dosa, setiap kita akan berkata, aku layak sehat, aku layak diberkati, aku layak sembuh, aku layak sukses, aku layak hidup berkemenangan. Amin Bapak Ibu. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga. Abraham bapak orang percaya. Abraham tidak pernah disebut bapak orang baik. Abraham selalu disebut bapak orang percaya. Banyak pendeta khawatir, ya mereka berpikir, saya harus mengkorbankan hukum Taurat supaya dosa tidak berkembang, supaya orang jemaat menjadi berkenan di hadapan Allah. Saya ingin katakan Bapak Ibu, justru ketika dikorbankan Taurat, jemaat tidak berkenan di hadapan Allah. Kenapa? Baca ayat Galatia 2 ayat 16. Allah tidak pernah membenarkan orang yang hidup dalam hukum Taurat, tapi Allah hanya membenarkan orang yang hidup dalam iman kepada Kristus. Jadi orang tidak bisa menjadi kudus dengan hukum Taurat, tapi orang menjadi kudus karena darah Yesus. Itulah sebabnya kekhawatiran pendeta, ketakutan pendeta untuk terus mengkorbankan Taurat supaya jemaat menjadi kudus dan benar adalah suatu pemikiran yang salah. Dan itu dibuktikan lebih dahsyat lagi berdasarkan tokoh besar orang Kristen, namanya Abraham. Abraham benar, ya bapak orang benar, bukan disebut bapak orang baik, tapi bapak orang benar. Coba kita lihat ya Bapak Ibu, bahwa Abraham dibenarkan bukan karena perbuatannya, tapi dibenarkan karena percayanya. Kejadian 15 ayat 5 sampai 6. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi karena percaya menjadi benar, jadi bukan berbuat. Jadi Abraham sudah dibenarkan jauh sebelum Ishak lahir. Karena pada peristiwa ini Ishak belum lahir. Amin. Tanda-tanda juga belum kelihatan. Dia Allah menguatkan. Dan pada saat Abraham percaya, dia dibenarkan. Hal yang sama juga dengan kita Bapak Ibu. Saudara dibenarkan bukan karena perbuatan saudara, tapi karena percaya. Dan ketika kita sudah benar, berikutnya apakah besok, apakah saat ini juga, atau sekian waktu kemudian, kita akan berbuat benar. Sama seperti Abraham, dia dibenarkan dulu lewat percayanya, lalu kemudian dia melakukan perbuatan benar, itu menyerahkan Ishak. Itu sekian waktu kemudian. Jadi tahunan kemudian. Jadi bukan perbuatan benar Abraham pada saat dia percaya, bukan, tapi sekian waktu. Hal yang sama juga dengan kita benar terlebih dahulu di dalam Yesus, tapi kemudian itulah yang kemudian akan menuntun kita kelak akan berbuat benar. Jadi kita benar bukan karena perbuatan kita, tapi kita benar awalnya karena percaya kita kepada Yesus. Setelah itu Abraham, bapak orang percaya kan? Bukan bapak orang benar. Bapak orang percaya. Karena apa? Karena dia percaya
maka dibenarkan. Hal yang sama juga dengan kita benar karena percaya kita kepada Yesus. Kalau berdasarkan perbuatannya, Abraham ini tidak layak. Karena sebelum Abraham mempersembahkan Ishak itu, Bapak Ibu, sebelumnya dia pernah berbuat dosa. Dia berdusta tentang istrinya, Sarah. 2 kali lagi. Pertama di Mesir, di hadapan Firaun. Yang kedua, di Kanaan, di tanah Kanaan, di hadapan Abimelek. Dia berkata, bukan istriku, dia saudariku. Saudara jangan berkata ini kesalahan kecil. Nggak percaya, kita tes kepada saudara. Saudara berjalan pesta dengan suami saudara, kemudian teman saudara bertanya, siapa dia? Nggak tahu, ketemu di jalan. Saya yakin saudara benjol itu suami besok. Pak, saya istrimu. Kenapa kau tidak kau akui? Itu bukan kesalahan kecil, itu kesalahan besar. Ini saudara saya nih, ini bukan istri saya. Wah, benjol juga itu suami. Benar kan? Karena itu ini bukan kesalahan kecil. 2 kali lagi. Kalau sekali mungkin kilap. Kedua kali, wah, ini nggak selamat ini suami. Ya Bapak Ibu. Karena itulah bagi kita hari ini, kalau berdasarkan perbuatan, Abraham ini tidak layak. Amin Bapak Ibu. Karena itulah bagi kita hari ini, sama seperti kita juga. Kalau berdasarkan perbuatan kita nggak layak. Nggak ada di antara kita yang layak. Benar Bapak Ibu? Ya orang tetangga sebelah lebih layak. Pakaiannya saja mantap, tertutup dari atas ke bawah, hanya lubang matanya. Kalau kita, you can see everything. Karena itulah sering masuk angin, harus kerokan. Ibadah juga sama. Mungkin kita hanya hari Minggu aja. Kalau mereka sehari 5 kali, seminggu 35 kali, 7 kali 5, 35 kali. Jadi kalau berdasarkan perbuatan, mereka lebih layak masuk surga. Tapi karena kita Yesus, percaya kepada Yesus, kita jauh lebih layak dibandingkan mereka untuk masuk kerajaan surga. Karena Yesus telah menguduskan setiap kita. Karena perbuatan Yesuslah yang sempurna membuat kita semuanya sempurna. Amin. Karena itulah Abraham bukan bapak orang baik, tapi bapak orang percaya. Kalau orang baik, dia 2 kali dosa, tidak mengakui istrinya. Berapa Ibu? Karena itulah bagi kita hari ini sadari bahwa kita memang berdosa. Tapi puji Tuhan, Yesus yang tidak mengenal dosa dibuat berdosa agar setiap kita hari ini dibenarkan Allah. Jadi hari ini kita benar bukan karena perbuatan kita, tapi karena dosa kita percaya telah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Kita tutup khotbah kita ini dengan 2 Korintus 5:21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Jadi di dalam Yesus kita benar. Jadi bukan karena diri saudara memang layak untuk benar, tapi karena kita di dalam Yesus. Jadi kita dibungkus oleh Yesus. Sehingga apa? Allah tidak melihat bopeng-bopengnya kita, Allah tidak melihat kenajisian kita, tapi dilihat kesempurnaan Yesus di dalam kita. Mantap. Amin, Ibu. Di dalam Yesus kan? Jadi kita benar bukan karena dari diri kita, tapi kita benar karena di dalam Yesus, dibungkus Yesus. Mantap itu Bapak Ibu. Haleluya. Kita penuh dengan dosa. Yesus tidak mengenal dosa, tapi penuh dengan kebenaran. Pada ayat tadi terjadi pertukaran secara ajaib. Yesus yang tidak mengenal dosa dibuat berdosa karena kita, supaya setiap kita dibenarkan dalam Yesus. Sekarang yang berdosa siapa? Yesus. Amin. Bukan karena dosa Yesus, tapi dosa kita ditimpakan pada Yesus. Yang benar siapa? Kita, bukan karena kita benar. Wah, kita banyak borok-borok ya Bapak Ibu, tapi karena kebenaran Yesus ditimpakan pada kita. Jadi hari ini kita benar bukan karena kebaikan kita, tapi kita benar karena Yesus memberikan kebenaran yang baik kita. Dan itu terjadi di atas kayu salib. Di atas kayu saliblah terjadi pertukaran ajaib. Yesus yang tidak mengenal dosa dibuat berdosa sehingga harus mati tersalib, supaya setiap kita hari ini yang tidak benar dibuat benar di dalam Yesus. Amin Bapak Ibu. Karena itulah bagi kita hari ini semua karena salib Yesus. Karena itulah semua bukan karena perbuatan kita, semua karena salib Yesus. Sehingga setiap kita hari ini benar, sehingga setiap kita hari ini dosa kita ditanggung oleh Yesus, sehingga setiap kita hari ini layak mendapatkan berkat yang terbaik dari Allah. Amin. Berikan kemuliaan paling dahsyat, luar biasa, paling lama, paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.